أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat yang lainnya yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita semua, suri tauladan, uswatun hasanah, yang termulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, dan juga para ulama guru-guru kita tentunya, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh jamaah Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan keluarga besar Fakultas Kedokteran Unpad, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga para alumni sekalian. Alhamdulillah kita Allah pertemukan kembali setelah kurang lebih sekitar 2 minggu ya kita sempat berhenti dulu kajian, mengingat kita pada waktu itu pada minggu yang pertama malam takbiran kita sedang menyongsong hari raya Idul Fitri, dan pada hari minggu yang kemarin kebetulan sebagian masih pada di luar kota, masih dalam persiapan. Alhamdulillah kalau pada malam yang baik ini Allah pertemukan kita kembali di suasana silaturahmi, dan insya Allah menjadi malam pertemuan pertama kita juga. Insya Allah kita berhalal bihalal ya, kita saling memaafkan. Dan sebelum dibuka, mari kita sama-sama untuk niatkan hati kita untuk betul-betul menjadikan kegiatan ini sebagai wasilah kita selain menuntut ilmu, dan juga sebagai wasilah untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan ampunan tentunya. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada kajian pada malam yang baik ini, malam istimewa ini, kami mohon perkenalan juga dari Bapak Ketua DKM, Profesor Dr. Oki Suarsa, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Insya Allah beliau akan menyampaikan sambutan arahan untuk kita semua dan bersilaturahmi bersama kita semua. Untuk itu pada Profesor Dr. Oki Suarsa, waktu dan media aja mangga kami persilahkan. Ya, terima kasih Kang Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutin ya, kajian Ashifa online yang terselenggara tiap Ahad malam jam 8 sampai 9.30. Dan alhamdulillah atas inisiasi Kang Adri ini dan sekaligus mengorganisirnya, ini sudah berlangsung 2 tahun ya Kang Adri ya? Kira atau selangkung bro gitu. Ya, jadi sejak pandemi dimulai, karena kajian di Ashifa ba'da duhur kemudian terhenti, kemudian dialihkan ke kajian online ini. Dan alhamdulillah ya, ternyata ada hikmah manfaatnya juga, jadi banyak sekali guru-guru kami yang bisa ikut bergabung ya di dalam acara kajian online tiap Ahad malam ini. Yang selalu setia Prof. Azali, Prof. Endang Suteja,
selalu mengikuti acara itu. Dan juga para guru besar yang lain, serta para dosen, sivitas, ya, para tenaga kependidikan, termasuk Kang Adi dan yang lain, para alumni dan juga sivitas Universitas Padjadjaran. Dan juga biasanya kalau Ustadz Dedi Haryadi dan Ustadz Dudi Mutakin juga suka membawa rombongan ya, karena kelihatannya banyak jamaahnya yang ikut. Sebetulnya kajian online ini terbuka untuk semuanya, bukan hanya untuk sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran saja. Alhamdulillah kita sudah melalui bulan Ramadan sebulan penuh, ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang paling berat kita bisa mempertahankannya di 11 bulan ke depan. Nah, ini nanti kita akan dengarkan nih dari Ustaz Dedi bagaimana kiat-kiat mempertahankannya, karena memang konsistensi istiqomah itu yang paling utama di dalam menjalankan kehidupan beragama, khususnya ajaran-ajaran Islam ini. Jadi harus dipelihara, karena kalau kemudian hanya kita gaspol hanya bulan Ramadan, kemudian setelah itu merasa bebas, nah itu yang barangkali itu pola ibadah yang kurang tepat. Makanya dengan mengikuti kajian-kajian baik di Asifa ataupun bersumber di tempat-tempat yang lain, saya pikir ini satu hal yang positif ya untuk mempertahankan keistiqomahan kita, karena kita akan selalu diingatkan oleh para guru, ya, para ustadz, asatidz, ya, para ulama yang akan mengawal ajaran Islam ini. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya dan terima kasih Ustaz Dedi sudah bisa meluangkan waktunya, karena saya tahu Ustaz Dedi sibuk sekali ya, terutama selama bulan Ramadan tentu, dan setelah bulan Ramadan di bulan Syawal. Belum lagi harus membimbing jamaah umroh ya. Nah, itu saja, terima kasih Kang Dedi, mudah-mudahan kami semuanya mendapatkan cas kembali ya, setelah barangkali dalam 2 minggu setelah bulan Ramadan ini agak menurun kembali. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran para sejawat. Ini Prof. Ajali, terima kasih yang selalu hadir. Itu secara tidak langsung memberi semangat kami yang lebih muda, Prof. Terima kasih Prof. Ajali juga. Amin. Ya. Kemudian juga para guru-guru kami yang juga sudah bergabung pada malam ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, syukur jazakallah pada Bapak Ketua DKM Prof. Oki yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Terima kasih. Insya Allah saya juga pribadi dan jamaah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, Prof. Dan juga saya sebagai atas nama saya pribadi dan juga selama ini mengurus DKM Masjid Asifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin, mohon dimaafkan andai kata ada kesalahan dan hilaf lahir dan batin, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, kita langsung saja kepada kegiatan inti pada malam hari ini, yaitu kajian bersama guru kita. Insya Allah akan diingatkan kembali seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Oki sebelumnya, kita akan dicas kembali tentang makna-makna kehidupan dalam ketakwaan. Setelahnya kita digembleng, diuji, masuk pesantren Ramadan, dan semoga kita bisa mengimplementasikan tentunya dalam 11 bulan yang akan datang. Baik, kepada guru kita, Ustadz Dedi Haryadi LC, waktu dan medianya kami persilakan. Ustadz, mau. Baik, jazakumullah Ustadz Adri. Mohon izin Ustadz, saya bisa menjadi host ya, biar bisa nge-share materi kita malam hari ini. Silakan Ustadz.
tadi guntingnya ditaruh di mana? Ya di atas meja. Udah dibukain? Udah. Sudah kelihatan Ustaz? Sudah Ustaz. Baik, Sudah. alhamdulillah. Baik, Prof. Oki, mohon izin untuk memulai, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullah Ustaz Adri yang memandu kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sehat, baik, berkah selalu. Juga yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Asifa, Prof. Oki, mudah-mudahan dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan insyaallah. Juga ada Prof. Azali tadi, alhamdulillah bisa bersama kita membersamai pertemuan indah malam hari ini. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada kalimat terindah yang ingin saya pertama sampaikan di pertemuan terindah malam hari ini, kecuali kalimat terindah yang pernah terucap oleh manusia-manusia terindah ya, generasi awal di hari-hari raya terindah ini, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin. Dan Ibnu Rajab memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana kebiasaan para sahabat Rasul setelah ditinggalkan Ramadan. Ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan wa kanu yad'unallaha sittata ashhur ayataqabbalahum a'malahum. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya dalam kitab Lataiful Ma'arifnya bahwa kebiasaan para sahabat itu setelah keluar dari Ramadan adalah terus berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar amal-amal selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kebiasaan kita, Ustaz Adri ya. Ketika para sahabat keluar Ramadan langsung fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokus bermacet-macetan ya ke Pangandaran dan lain-lain. Sama-sama saja lah ya. Nah, Bapak Ibu bahkan kata Al-Iyad bin Ubaidah itu, Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu Ustaz, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka lebih indah daripada dunia dengan segala isinya itu ya. Itu kata seorang ulama namanya Iyad bin Ubaidah. Makanya wajar kalau 6 bulan dari bulan Syawal sampai ke depan itu kebiasaan para sahabat adalah terus berdoa kepada Allah agar amal-amal ibadah itu kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, itu tidak ada kalimat yang mereka ucapkan selain taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu saling mendoakan agar ibadah selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebiasaan para sahabat, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mengisi hari raya ya dengan meminta kepada Allah untuk diterima amalnya. Dan ada tradisi yang kita lakukan Prof. Oki ya. Kalau para sahabat tradisinya Ustaz Adri adalah meminta kepada Allah untuk diterima amalnya. Kalau tradisi orang Indonesia itu mengisi hari raya adalah dengan saling memaafkan. Ustaz. Ini dalam bahasa Yahya bin Mu'ad disebut dengan hatta istahallahu, saling menghalalkan. Dalam bahasa ulama kita disebut dengan halal bihalal ya gitu ya. Ini sebetulnya ada referensinya, yaitu hatta istahallahu. Kita harus saling menghalalkan. Bukan artinya menghalalkan segala cara, tetapi saling meridhokan, saling memaafkan, saling menghalalkan. Hatta istahallahu. Dimodifikasi oleh ulama kita menjadi kalimat halal bihalal, Bapak Ibu sekalian.
Yang kalimat ini sudah lama sejak zaman Sunan Gunung Jati dan tercatat dalam naskah Babat Cirebon ya tentang kalimat halal bihalal ini. Yang menarik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa ulama-ulama kita, Prof. Oki ya, itu mengisi hari raya ini dengan harus saling memaafkan, Ustaz Adri. Di samping memang ada kalimat dari seorang ulama besar dari hatta istahallahu ini, juga ada sebuah kalimat dari para ulama kita juga. Kenapa mengisi hari raya itu dengan halal, dengan saling memaafkan, yaitu li'itma min syahri Ramadan, untuk menyempurnakan bulan Ramadan yang disebut dengan syahrul magfirah, itu bulan penuh ampunan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dosa yang tidak akan Allah ampuni sebelum kita saling memaafkan, yang disebut dengan hak adami, ya Prof ya. Jadi dosa di antara kita, Ustaz Adri, itu namanya dosa hak adami. Kalau dalam bahasa lebih populernya itu dosa antara hablum minan nas ya. Ini tidak akan Allah maafkan sebelum kita saling minta maaf. Makanya ketika di hari raya saling minta maaf, itu menyempurnakan Ramadan sebagai bulan magfirah. Agar betul-betul Allah mengampuni dosa-dosa kita keseluruhan. Tidak ada dalilnya kita minta maaf, tetapi memang dalil umum ya, setiap kita harus saling memaafkan. Untuk mukadimah di pertemuan malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengambil sebuah kalimat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini menjadi renungan kita bersama di malam hari ini sebelum masuk ke kajian kita tentang The Miracle of Taqwa ya. Mukadimah 1 jam, nanti isinya ya 1,5 jam lah Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa kita kepada Allah itu lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama. Ini Bapak Ibu ketika Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan kalimat ini, Prof. Oki, orang-orang di sekitar itu kaget. Kenapa sampai ada seorang ulama besar masa tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih, ahli hadis ya. Beliau mengatakan kalimat yang sangat mengundang kontroversi, Ustaz Adri. Menghadap kepada Allah dengan membawa 1000 dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama. Ini kira-kira terjadi kontroversi tidak Bapak Ibu sekalian? Ketika itu pada kaget. Wahai Syekh, kenapa sampai mengatakan demikian? Menghadap Allah membawa 1000 dosa kita kepada Allah lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama. Bukankah 1000 itu lebih banyak daripada 1? Ini terjadi kontroversi Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kaget nggak? Di sini tidak kaget, biasa-biasa wae. Orang-orang di situ tuh kaget sampai bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dan ternyata Ustaz Adri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan 3 penjelasan. Kenapa menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama. Yang pertama kata beliau, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah akan menutupinya dan tidak akan pernah membongkarnya. Namun 1 dosa kita kepada manusia, belum tentu dia bisa menutupinya. Itu yang pertama. Ada nggak Bapak Ibu aib-aib kita yang terbongkar gara-gara kita punya masalah dengan orang? Ada. Ya? Kita bawa 1000 dosa kepada Allah, Allah bisa menutup semua aib-aib itu. Namun kalau kita berdosa kepada sesama, belum tentu dia bisa menutupinya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa 1000 dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada 1 dosa kepada sesama, kata Sufyan Ats-Tsauri, Prof. Yang kedua, kata beliau adalah, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, ketika kita minta maaf, Allah akan memaafkannya. Namun 1 dosa kita kepada sesama, belum tentu dia mau memaafkan. Betul tidak? Ada nggak Bapak Ibu orang-orang yang sedang mencoba kesulitan untuk memaafkan kesalahan saudaranya?
Ada. Sampai ada yang mengatakan, aku tidak maafkan dia 7 turunan. Kagok 7 turunan Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak 10 gitu? Ada Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Lau balagot dunubuka an as-sama, thumma istaghfarta ghafartu laka wala ubali. Andaikan kamu berdosa kepadaku setinggi langit, kata Allah, kemudian kau datang kepadaku untuk minta maaf, ghafartu laka wala ubali. Aku akan memaafkan kamu dan tidak peduli setinggi apapun tumpukan dosa yang pernah kamu lakukan. Itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita berdosa kepada orang, belum tentu dia mau memaafkan. Betul, saudari ya? Dan ketika dia memaafkan, Ya. baik. Sampai lupa barusan sampai mana Bapak Ibu? Oh, baik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Ustaz, ini indah sekali. Ketika kita berkhilaf kepada Allah kemudian minta maaf, Allah akan memaafkan seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau kita minta maaf kepada orang, belum tentu dia mau memaafkan. Dan kalaupun dia memaafkan, belum tentu mau melupakan. Makanya ada istilah, Prof, ya, mudah memaafkan, tapi belum tentu melupakan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini. Yang sulit melupakan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan kan? Ternyata perempuan. Kata ibu-ibu laki-laki jadi gitu ya. Parasea. Tapi ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Saya sering sampaikan kemarin di kajian-kajian tentang hal bihalal itu ya. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, kenapa perempuan itu yang sulit melupakan walaupun sudah memaafkan? Itu ada hadis Rasul, Prof. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari itu, wahai para suami, irfaq bil qawarir. Wahai para suami, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kacamu. Irfaq itu lemah lembut, Ustaz. Qawarir itu jama dari qaluroh. Wahai para suami, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kacamu. Yang menarik, kenapa perempuan disebut gelas-gelas kaca? Bukan sama-sama seket. Tetapi Bapak Ibu sekalian, gelas kaca itu salah satu tabiatnya, Prof, adalah dia itu mudah pecah itu. Jadi hati perempuan itu Rasul sangat tahu dia mudah pecah, mudah retak gitu. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat sikap yang buat laki-laki itu biasa, tetapi buat bagi perempuan itu bisa melukai itu. Karena perempuan itu sangat sensitif, sangat rentan, mudah retak. Seperti gelas kaca indah, tapi dia mudah rapuh. Wow. Makanya kata para suami, kata Rasulullah, wahai para suami, jangan pernah retakkan hati istrimu, kan begitu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah laki-laki hamba-hamba Allah yang tidak pernah meretakkan hati istrinya ya. Tetapi kalau ada istri yang pernah retak hatinya oleh suami, coba lapor ke saya, nggak apa-apa. Sekalian ya. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, kalau gelas kaca itu retak, itu bisa disambung tidak? Bisa, tapi retakannya hilang tidak, Ustaz? Tidak, Ustaz. Nah, itu hadis Rasul, Pak. Makanya perempuan itu kadang sulit melupakan walaupun sudah memaafkan. Seperti retakan kaca yang disambung tetapi retakannya tidak pernah hilang. Makanya kalau kita sampaikan begini kepada istri kita, Ustaz Adri, maafkan ayah karena baru sekali. Istri kita pasti jawab, kata siapa sekali? Nah begitu, Ustaz. Ingat gitu ya. Bapak sudah berulang-ulang begitu ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kenapa dosa kepada orang itu berat, Pak? Daripada 1000 dosa kita kepada Allah. Allah itu Maha memaafkan kita. Tetapi orang, Sedadri, itu bisa menggugat nanti di akhirat untuk minta ganti rugi loh. Betul Bapak Ibu sekalian? Betapa banyak nanti di akhirat orang tidak ke surga, walaupun ketika di dunia dia mengumpulkan segala ketaatan. Kenapa tidak bisa ke surga? Karena ketika di akhirat digugat oleh orang lain untuk minta ganti rugi. Yang kata Rasul disebut dengan al-muflis itu. Muflis itu adalah orang yang
ketika di dunia itu berlelah-lelah dalam ketaatan, tetapi kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan dalam ketaatan itu nanti di akhirat diambil oleh banyak orang. Gara-gara apa? Gara-gara persoalan-persoalan yang belum selesai di dunia itu. Karena manusia itu bisa menggugat dan minta ganti rugi nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, saling memaafkan saat ini adalah untuk menjaga agar amal-amal Ramadan kita tidak habis nanti di akhirat gara-gara diambil oleh orang lain. Jadi kira-kira penting nggak kita saling memaafkan Bapak Ibu sekalian? Jadi kemaafan dan mudahnya kita untuk saling memaafkan itu cara terbaik kita untuk menjaga agar amal-amal ibadah kita tidak habis nanti di akhirat untuk dipinta oleh orang-orang yang bersalah dengan kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya ini saling menyempurnakan. Para sahabat itu Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah untuk diterima amal ibadahnya. Sementara kita punya tradisi unik, yaitu saling memaafkan. Dan ini bukan syariat, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa belum lebaran ketika belum halal bihalal. Karena halal bihalal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tetapi konsep umum saling memaafkan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini sebagai mukadimah Bapak Ibu sekalian. Itu mohon maaf, Prof, mukadimahnya agak panjang ya. Ini biar isinya sebentar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah menarik. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Ibnu Rajab? Para sahabat itu, kesedihannya ditinggalkan Ramadan itu lebih nampak daripada kebahagiaannya menyambut hari raya. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Kesedihan salafus saleh ditinggalkan Ramadan itu lebih nampak daripada kebahagiaan menyambut hari raya. Kalau kita mah dibalik Adri ya. Kebahagiaan menyambut hari raya melenyapkan kesedihan ditinggal Ramadan. Padahal salafus saleh itu lebih nampak kesedihan mereka ditinggalkan Ramadan daripada kebahagiaan menyambut hari raya. Kenapa, Prof? Kata para ulama itu ada 4 alasan. Kenapa salafus saleh itu sangat bersedih dan lebih nampak kesedihannya dibanding kebahagiaan mereka ketika menyambut hari raya. Ini bukan berarti tidak boleh bahagia di hari raya, itu anjuran Rasul. Tetapi itulah orang-orang yang hebat keimanannya. Begitu nampak kesedihan ditinggalkan Ramadan. Alasan pertama, karena ketika Ramadan pergi pula segala keutamaannya. Pergi pula segala keistimewaannya. Pergi pula segala lipat ganda pahalanya. Pergi pula segala ampunannya. Dan pergi pula segala keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Siapa yang tidak bersedih, Ustaz Adri, ditinggalkan 1 bulan yang menyediakan semua keperluan dia untuk pulang ke surga. Kan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, Ramadan itu tuftahu afwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya segala keperluan yang kita butuhkan untuk bisa membawa kita pulang ke surga, semua keperluan itu disediakan oleh 1 bulan bernama Ramadan. Jadi hati siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan 1 bulan yang menyediakan segala keperluan dia untuk pulang ke surga? Kira-kira sedih nggak Bapak Ibu sekalian? Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Kesedihan yang kedua, kenapa salafus saleh bersedih kehilangan Ramadan lebih nampak daripada kebahagiaan dia menyambut hari raya? Karena yang kedua kata para ulama itu adalah Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi tidak tahu apakah dosa-dosa kita diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersedih? Coba Ustaz. Kenapa harus bersedih? Ramadan meninggalkan kita tanpa kepastian dosa-dosa kita diampuni. Kenapa harus bersedih Bapak Ibu? Karena tidak ada bulan yang mengobrol ampunan besar-besaran itu kecuali bulan Ramadan. Betul? Betul. Pertanyaannya Ustaz Adri,
Di bulan yang mengobrol habis-habisan ampunan, kita tidak diampuni. Lalu di bulan apa kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita? Ini kesedihan Bapak Ibu sekalian. Ya. Masya Allah itu. Yang ketiga, Ramadan meninggalkan kita, tetapi kita tidak punya kepastian. Apakah amal kita terima nggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal tidak ada bulan yang melipat gandakan semua amal-amal kebaikan kecuali bulan Ramadan. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, di bulan yang melipat gandakan pahala, kemudian amal kita tidak diterima. Bagaimana nasib amal-amal kita di bulan yang lain? Kan begitu. Ya kan, Masya Allah. Dan yang terakhir, Pak Prof, oke ya, kata Ibnu Rajab. Kenapa para sahabat sampai menangis air matanya ditinggalkan Ramadan? Kata beliau, karena Ramadan meninggalkan kita tanpa ada kepastian apakah akan menyapa kita kembali nggak tahun-tahun mendatang. Tidak ada kepastian sama sekali. Dan Bapak Ibu harus tahu, setiap Ramadan menyapa kita, kita selalu kehilangan orang-orang yang kita cinta. Di Ramadan 2019 kita kehilangan ini, di 2020 kita kehilangan orang tua, 2021 kita kehilangan pasangan, gitu saja. 2022 kita kehilangan orang-orang ini. Bahkan boleh jadi 2023 kita yang akan pergi meninggalkan saudara-saudara kita. Artinya setiap Ramadan menyapa kita, selalu banyak orang-orang yang kita cinta pergi meninggalkan kita. Boleh jadi 2023 Bapak Ibu yang meninggalkan. Kalau saya mungkin masih aman, Sadadri. Amin, amin. Menik itu. Ya gitu saja, Masya Allah. Boleh jadi 2023 adalah kita yang Bapak Ibu tidak ada yang ditemukan saudara-saudara kita yang masih ada itu. Karena prinsipnya setiap tahun selalu ada orang-orang yang pergi meninggalkan kita itu. Pasangan kita, ya, orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cinta itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka memang kita tidak ada punya kepastian, kata Ibnu Rajab, bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai mukadimah kedua, andaikan memang kita tidak akan pernah bertemu Ramadan kembali tahun-tahun berikutnya, pastikan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang betul-betul bisa membawa kita pulang ke surga, insya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang what next? Apa harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Di bulan setelah Ramadan ini, maka kata para ulama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, tanfid syahsyatut taqwa fi hayatina. Yang harus kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita itu adalah Bapak Ibu sekalian, tanfid, Pak, merealisasikan ya karakter takwa di kehidupan kita sebagai hasil capaian terbaik kita selama Ramadan. Merealisasikan karakter takwa di kehidupan kita sebagai hasil raihan terbaik kita selama bulan Ramadan. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Di surah Al-Baqarah 183, raihan terbaik apa yang harus kita raih selama Ramadan? Takwa, Ustaz. Dan kata ulama Sadadri, ini adalah standarisasi dan ukuran keberhasilan Ramadan kita. Maka Bapak Ibu kalau ingin mengukur seberhasil apakah Ramadan kita, ukurannya Al-Baqarah 183. Apa itu? La'allakum tattaqun. Ya. La'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu sekalian, raihan terbaik, capaian terindah dari Ramadan yang kita jalani selama 30 hari itu adalah la'allakum tattaqun. Yaitu kita tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya menarik. Bapak Ibu, kenapa takwa menjadi raihan terbaik, capaian terindah yang harus kita rebut selama kompetisi 30 hari selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa hanya takwa gitulah, Ustaz Adri?
memang ada apa dengan takwa ini sampai-sampai dia menjadi raihan terbaik, capaian terindah kita selama Ramadan. Setidaknya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 3 ayat yang menjadi alasan bahwa takwa itu adalah raihan terbaik dan capaian terindah kita selama Ramadan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena manusia terbaik, manusia terindah, manusia termulia di sisi Allah itu, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang bertakwa. Betul Bapak Ibu sekalian? Keterbaikan kita di mata Allah, Ustaz Adri, bukan dari keberlimpahan, bukan dari keindahan paras kita, bukan dari yang lain, tetapi dari keindahan ketakwaan kita. Betul ya? Dan Allah sampaikan begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi alasan kenapa takwa itu menjadi raihan terbaik, capaian terindah, prestasi yang sangat bergengsi yang kita dapatkan selama Ramadan. Karena ternyata Al-Quran mengatakan manusia terbaik di mata Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi intinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah menghadirkan Ramadan di kehidupan kita untuk membawa kita menjadi manusia-manusia terbaik di matanya itu. Ini Bapak Ibu alasan pertama itu. Ya. Ramadan dihadirkan di kehidupan kita karena Allah ingin terus membawa kita menjadi manusia-manusia terbaik di sisinya. Karena tidak ada keterbaikan kita sebagai hamba di sisi Rabb kita kecuali keindahan masalah ketakwaan. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan mudah-mudahan selama Ramadan kemarin, Bapak Ibu, kita tadi kata Ustaz Adri dibina, digodok 30 hari, terus membawa kita untuk meraih puncak-puncak kemuliaan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya Ustaz Adri, kalau tidak ada Ramadan, rasanya kita sulit untuk menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah. Karena keterbaikan kita di mata Allah hanya dihasilkan dari ketakwaan. Dan takwa dihasilkan dari pembinaan kita selama 30 hari di bulan Ramadan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa takwa itu menjadi raihan terbaik, capaian terindah, prestasi terprestasius ya, paling membanggakan sebagai hasil raihan kita selama Ramadan. Bapak Ibu bisa melihat di surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Lihat kalimatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban. Apa bentuk keajaiban kehidupan orang bertakwa? Masalahnya Allah bantu selesaikan semuanya. Ini hayatnya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tidak ada masalah yang dihadapi oleh orang-orang bertakwa kecuali Allah membantu menyelesaikan semuanya. Maka Bapak Ibu, tidak ada masalah yang tidak selesai di kehidupan orang-orang bertakwa. Makanya kalau kita punya masalah, Ustaz Adri, berkepanjangan seperti sinetron, ya. Tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3 itu. Terusnya sih sinetron Bapak Ibu. Itu ada masalah soal ketakwaan kita itu. Karena memperbaiki ketakwaan, cara terbaik kita menyelesaikan semua persoalan. Karena Allah mengatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi terbaik atas masalah-masalahnya. Itu janji Allah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau kita punya masalah berkepanjangan seperti tidak ada ujung pangkalnya, sedari itu tanda bahwa ada masalah soal ketakwaan kita. Ya kan? Karena Allah cepat memperbaiki dan memberikan solusi terindah atas masalah-masalah orang yang memperbaiki ketakwaan kepadanya. Ini salah satu keajaiban Bapak Ibu sekalian yang kehidupannya dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Allah turun tangan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupannya itu. Masya Allah. Dan tidak ada Bapak Ibu sekalian
solusi terbaik dan jalan keluar terindah atas masalah-masalah itu kecuali datang dari Allah yang terbaik di kehidupan kita. Dan ciri keajaiban kedua, Prof, kata Allah di Al-Quran, orang bertakwa itu apa, saudari? Min haitsu la yahtasib. Rizkinya itu datang dengan cara mengejutkan, tanpa bisa kita duga, tanpa bisa kita prediksi gitu. Bapak Ibu. Makanya kalau hidup kita mengalir saja flat, tidak ada riak-riak keajaiban, itu ada masalah soal ketakwaan kita itu. Karena ciri hidup orang bertakwa itu, Ustaz Adri, selalu banyak dengan gelombang-gelombang keajaiban. Ini ayatnya. Banyak hal yang tak terduga dalam kehidupan dia yang akan memberikan banyak kebahagiaan. Coba Bapak Ibu yang saya rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, dapat gaji sebulan misalnya 10 juta. Sebulan 10 juta terus begitu. Rezeki itu ajaib tidak saat yang 10 juta itu? Tidak. Karena sudah ditentukan dari awal kan? 10 juta kan segitu. Tetapi orang-orang bertakwa selalu menemukan keran-keran rezeki dari jalan yang tidak dia duga itu. Tiba-tiba misalnya anak-anaknya beasiswa gitu, anak-anaknya pinter-pinter gitu ya. Anaknya masuk ke perguruan yang sangat perguruan yang sangat elit. Bapaknya dapat tiket haji, hadiah dari Ciki, kan bisa itu. Ada banyak keran-keran keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Makanya Bapak Ibu lihat kalimat Rotib An-Nablusi, Prof. Indah sekali kalimat ini. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, maka kamu akan melihat kehidupan kamu teramat menakjubkan itu. Perbaiki hubungan kamu dengan Robmu, maka kamu akan melihat kehidupanmu itu teramat menakjubkan. Kenapa? Karena memperbaiki hubungan yang disebut dengan ketakwaan itu menciptakan dua keajaiban. Masalah-masalah kita diurus sama Allah, dan Allah berikan keran-keran rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ini harus melaksanakan ibadah selama Ramadan? Karena Allah ingin memberikan dua hal ini, sadari. Memberikan dua keajaiban dalam kehidupan kita ini. Satu, Allah akan urusi masalah-masalah kita dengan memberikan solusi terbaik. Dan yang kedua adalah Allah senantiasa akan menciptakan banyak ledakan rezeki di kehidupan kita dengan cara yang sangat mengejutkan. Dan rezeki bukan hanya masalah harta, Bapak Ibu sekalian. Sakinah dalam rumah tangga itu rezeki. Ketenangan batin itu rezeki. Kesolehan anak-anak itu rezeki, Ustaz. Betul kan? Kemudahan kita dalam segala urusan itu rezeki. Semua keran-keran rezeki itu akan datang di kehidupan kita dengan cara yang tidak kita duga. Kalau kita terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Satu, Ustaz. Orang bertakwa itu posisi kita sangat indah di mata Allah. Yang kedua, kehidupan kita di dunia penuh dengan keajaiban. Ya kan? Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian lihat. Kenapa takwa menjadi raihan terbaik, capaian terindah kita selama Ramadan? Karena di dalam banyak ayat, ketika Allah berbicara masalah bab takwa, selalu dikaitkan dengan surga. Ini indah sekali. Di surah An-Naba Allah mengatakan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Takwa dikaitkan dengan surga. Di Azariyat, coba kita lihat di sini, Zat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di taman-taman dan mata air surga. Kita lihat di surah Ali Imran ayat 133 134. Wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa surga selalu dikaitkan dengan takwa?
Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, tidak ada rute terbaik yang harus kita lewati, dan tidak ada jalan terindah yang harus kita lalui untuk membawa kita pulang ke surga, kecuali rute dan jalan itu bernama takwa. Jadi pertanyaannya Ustaz Adri, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat saum selama 30 hari di Ramadan? Jawabannya untuk mengantarkan kita ke surga. Karena ketakwaan jalan terbaik dan rute terindah kita untuk bisa pulang ke surga itu. Coba Bapak Ibu sekalian, dengan penjelasan ini, kira-kira menjadi orang bertakwa itu ajaib tidak Bapak Ibu sekalian? Spesial tidak? Sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang bertakwa itu kedudukannya terbaik di sisi Allah. Yang kedua, Pak, kehidupan dunianya penuh dengan keajaiban. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang sedang direncanakan untuk menjadi ahli surga. Maka kesimpulan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah hadirkan saum 30 hari selama Ramadan? Untuk menghebatkan kedudukan kita di sisi Allah, untuk mengajaibkan kehidupan dunia kita, dan untuk membawa kita pulang ke surga. Itulah ketakwaan. Ya. Makanya tidak ada raihan terbaik di Ramadan kemarin itu kecuali la'allakum tattaqun. Karena Allah ingin membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Pak Prof ya, kita saat ini adalah menjadi hamba-hamba Allah yang sudah betul-betul terbukti ketakwaan kita kepadanya itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk secara bahasa. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sudah sampaikan keutamaan takwa sebagai raihan terbaik dari saum kita. Sekarang pertanyaannya lebih ilmiah. Apa yang disebut dengan takwa itu? Banyak sekali Bapak Ibu pendapat-pendapat ulama-ulama kita terkait bab takwa. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, takwa itu kan kata Umar bin Khattab adalah kehati-hatian, ya kan? Seperti kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Selalu hati-hati. Dan apa bentuk kehati-hatian orang bertakwa itu, Ustaz Adri? Meninggalkan yang halal ketika yang halal itu membawa dia kepada yang haram. Itu Bapak Ibu takwa. Tidak melakukan yang halal ketika yang halal itu membawa dia kepada yang haram. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Meninggalkan yang halal ketika halal itu takut membawa dia kepada yang haram. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Ini sama-sama renung semuanya ya. Saya bantu saja, Ustaz, biar tidak semuanya merenung. Contoh, Ustaz Adri. Saya beli mobil Lamborghini misalnya 50 miliar begitu ya. Itu halal, Bapak Ibu sekalian. Halal itu. Tetapi kenapa tidak beli? Karena takut ketika beli mobil ini jatuh kepada yang haram. Ada sombong, Ustaz ya. Ada i'jab, ada ingin pamer, ada ingin memperlihatkan sesuatu kepada orang tentang kekayaan kita, bisa merendahkan orang lain yang mobilnya di bawah kita. Bisa nggak itu, Ustaz? Itu semua haram tidak? Haram. Maka orang bertakwa itu tidak akan berbuat hal yang halal ketika yang hal itu membawa dia kepada yang haram. Makanya Ustaz Adri, kenapa saya tidak beli mobil 50 miliar? Nggak ada uangnya. Nah, jadi curhat. Ini Bapak Ibu sekalian, kita Bapak Ibu tidak akan bangun rumah semewah istana, nggak akan, Pak. Kenapa? Karena khawatir rumah yang sangat megah itu membawa kita kepada yang haram loh. Kita menjadi ijab, kita menjadi sombong, kita menjadi tafakhur, Pak, berbangga-bangga. Kita menjadi orang-orang yang ingin dipuji orang kan saja. Dan kita bisa merendahkan orang lain loh yang di bawah kita itu. Itu semuanya dosa Bapak Ibu sekalian. Ya.
Makanya kenapa rumah saya tidak mewah? Ujung-ujungnya ke sana lagi tadi. Terbatas. Nah begitu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pernah kita masuk ke wilayah yang halal ketika yang wilayah hal itu mudah membawa kita kepada yang haram. Dan orang yang bertakwa, Ustadz Adri, tidak hanya meninggalkan yang haram, dia pun akan meninggalkan yang halal ketika yang hal itu membawa dia kepada yang haram. Ya, gitu. Makanya Bapak Ibu jangan beli mobil 50 miliar. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu makna takwa ya. Tarakul halal, meninggalkan yang halal dengan alasan khawatir terjebak kepada yang haram. Apalagi melakukan yang haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu definisi yang lengkap tentang takwa dari Imam Al-Mujahid. Indah sekali kalimat ini. Apa kata Imam Al-Mujahid soal takwa? Al-quwwatu li'imtithali awamirillah wali istinabi nawahihi. Kata Imam Al-Mujahid, yang disebut takwa itu kekuatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kekuatan untuk senantiasa ada di dalam kebaikan dan senantiasa tidak pernah ada di dalam keburukan. Itu takwa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu setiap momentum kebaikan selalu ada, tetapi nama kita tidak pernah ada di momentum keburukan. Ini tanda orang sudah bertakwa, Ustadz. Dan kita mah kadang dibalik, Ustadz. Di momentum kebaikan kadang ada, kadang tidak. Di momentum keburukan pun sama, kadang ada, kadang tidak. Berarti ketakwaan kita belum bagus itu, Bapak Ibu sekalian. Kan ada di antara kita itu, Ustadz Adri ya, memang dia melaksanakan ketaatan, tapi dia pun melaksanakan kemaksiatan, mergibah ya, buruk sangka, selalu ada itu. Tetapi orang-orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, senantiasa ada di setiap momentum ketaatan, tetapi tidak pernah ada namanya di momentum kemaksiatan. Itu ketakwaan. Oh, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita sudah begini belum dalam hidup ini? Kita ini baru banyak orang yang di ketaatan, kadang ada, kadang tidak. Ngaji itu kadang ada, kadang tidak. Sekalian. Ke masjid kadang ada, kadang tidak itu. Di kemaksiatan pun sama, kadang ada, kadang tidak. Berarti memang ketakwaan kita belum benar itu. Dan rumus kedua, Ustadz Adri, ini indah sekali dari Dr. Saya lupa ya, bukan dari Kordawi. Saya lupa, tetapi beliau mengatakan begini. Kalau orang sudah nikmat di dalam ketaatan, tidak mungkin lagi bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kelezatan dalam ketaatan dan kenikmatan dalam kemaksiatan tidak bisa kita rasakan bersama-sama, Ustaz. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah senang ngaji, kayak malam hari ini begini ngaji, Bapak Ibu ya, dengan dosa orang-orang soleh, nggak mungkin kita itu bisa menikmati Bapak Ibu klub malam, itu nggak mungkin itu. Berjoget lagu dangdut di panggung tengah malam, Sedadri. Itu sudah nggak mungkin lagi bisa itu Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada dalam Al-Quran. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah nikmat dengan ketaatan, nggak mungkin lagi bisa merasakan kenikmatan di dalam kemaksiatan. Tapi, kalau orang selama ini Sedadri nikmat dalam kemaksiatan, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Karena dua hal ini tidak bisa kita rasakan bersama-sama. Ada nggak Bapak Ibu sekalian saat ini orang-orang yang tidak nikmat ngaji, tidak nikmat baca Al-Quran? Jangan-jangan selama ini dia sedang menikmati lezatnya kemaksiatan loh. Itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi wajah-wajah di sini mah kelihatan nih wajah-wajah ahli surga semua insya Allah. Wajah-wajah yang sudah sangat nikmat dengan ketaatan. Ini wajah-wajah sangat bersahaya ya. Wajah-wajah penuh dengan ketenangan. Kalau saya ngisi jam 10, Bapak Ibu sudah tenang ya. Bismika Allahumma. Ayo, sudah tenang.
nikmat dalam ketenangan. Nah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, maka saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua masalah yang saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk, bagaimana cara mengubah sebuah keterpaksaan dalam ketaatan menjadi sebuah kenikmatan. Ini juga dari teorinya Ustaz Adri. Tetapi sebelum itu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa Imam Al-Muzahid mengatakan takwa itu kekuatan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa disebut kekuatan Bapak Ibu sekalian? Alasan pertama Ustadz, alasan pertama. Ada nggak orang yang tahu sebuah kebaikan tapi tidak bisa melakukan? Karena dia nggak punya kekuatan Bapak Ibu sekalian. Laki-laki tahu wajib ke masjid itu. Tapi ada nggak laki-laki yang tidak sholat di masjid? Nah itu Bapak Ibu, dia tidak punya kekuatan. Dia punya pengetahuan, tetapi tidak punya kuwah, kekuatan. Ya enggak? Ustadz Adri, apakah semua orang tahu riba itu haram? Tahu. Ada nggak yang tidak bisa meninggalkan? Banyak. Nah itu Ustadz, dia nggak punya kekuatan itu. Itulah takwa Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak di antara kita yang tahu sholat tahajud itu sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Kata Rasulullah itu. Abdulus sholah ba'dal khamsu ya qiyamul lail kan. Sholat terbaik setelah sholat 5 waktu itu adalah qiyamul lail. Tapi ada nggak di antara kita yang tidak melakukan? Banyak. Kenapa? Tidak punya kekuatan Ustaz. Dia hanya baru punya pengetahuan tapi tidak punya kekuatan. Bapak Ibu demi Allah, apa kata Rasulullah? Ya'kulu dirhaman wa huwa ya'lamu annahu ya'kulu riba walau dirhaman wa huwa ya'lamu annahu riba. Orang yang makan harta riba walaupun 1 dirham dan dia tahu bahwa itu riba. Kata Rasulullah, dosanya lebih berat daripada dia berzina sekian puluh kali itu. Orang semua tahu riba itu haram. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak bisa meninggalkan. Gara-gara apa? Tidak punya kekuatan. Tahu Pak, olahraga itu menyehatkan. Tapi banyak di antara kita yang tidak bisa olahraga. Nah kita mah berapa dokter ya, ada yang namanya gocapan ya. Apa sih namanya yang goes itu? Goes cari sarapan itu Zat. Apa namanya ya? Ya pokoknya goes cari sarapan. Ya itu Zat itu. Dan ternyata apa terjadi Ustaz? Goesnya 15 menit, sarapannya 2 mangkok. 1 jam sambil ngobrol gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Di sini butuh kekuatan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Ustaz, yang kedua Bapak Ibu. Kenapa takwa itu disebut kekuatan? Karena ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Ini Bapak Ibu kalimatnya. Ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Betul Bapak Ibu sekalian? Jam sekarang, ini jam berapa Bapak Ibu? Ini jam 9, enaknya kita ngaji atau tidur? Ngaji Ustaz. Oh ngaji, Masya Allah. Saudara ini ahli surga, Masya Allah. Ya. Ini wajah ahli Firdaus, Masya Allah ya. Amin. Masya Allah Ustaz. Satu Bapak Ibu, tidak ada ibadah yang berselera dengan hawa nafsu kita Ustaz. Hawa nafsu ini cocoknya dengan dosa, bukan dengan ibadah loh. Ya saya ulang, apa kata Rasul? Bapak Ibu sekalian, inna nafsa la'amaratu bisu. Hawa nafsu itu cenderung kepada kemaksiatan, bukan cenderung kepada ketaatan loh. Makanya ulama mengatakan al-ibadah khilafus syahwat. Ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Ibu-ibu bangun jam 3 subuh, enaknya tidur Bu atau tahajud coba? Tahajud di sini ya, ahli surga semua. Ustaz, butuh kekuatan Ustaz. Ngaji butuh kekuatan. Bangun jam 3 tahajud butuh kekuatan. Saum selama Ramadan dari subuh sampai maghrib butuh kekuatan. Itikaf 10 hari butuh kekuatan. Kenapa?
Semuanya tidak ada yang berselera dengan hawa nafsu kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan Ustaz, menghindari dosa butuh kekuatan. Kenapa? Karena sangat sesuai dengan hawa nafsu kita loh dosa itu. Hanya butuh kekuatan kita untuk menghindarinya. Maka Ustaz Adri, kalau kita tidak punya kekuatan, semua ketaatan kita tidak bisa melakukan. Dan semua kemaksiatan kita tidak bisa meninggalkan. Betul nggak? Karena syahwat ini cocoknya dengan maksiat. Dan tidak cocok dengan ketaatan. Itu takwa Bapak Ibu sekalian. Kekuatan kata Imam Al-Mujahid. Dan mudah-mudahan yang hadir di kajian malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang punya kekuatan. Ya Bapak Ibu, nggak ada yang cocok dengan hawa nafsu ibadah itu. Ya. Kemarin itikaf gara-gara tunduh pulang ke rumah gitu. Pak, kenapa tidak itikaf? Ada udur syar'i gitu. Apa udur syar'inya? Tunduh. Itu kan udur syar'i sekalian. Ketika tidak punya kekuatan, gara-gara ada halangan tunduh, pulang ke rumah gerasa kan begitu ya, tidak ke masjid. Aduh, masya Allah Pak sekalian. Maka bayangkan Ustaz Adri, Ustaz. Bayangkan itu. Andaikan Ramadan tidak menyapa kita selama 30 hari, tidak membina kita, tidak mentarbiyah kita, sulit rasanya kita menjadi orang-orang yang takwa itu. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang melatih kita selama 30 hari dalam ketaatan. Ya kan? Kalau kita tidak dilatih dengan intensif oleh Allah selama 30 hari, rasanya kita sulit menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Betul ya? Makanya Al-Baqarah 183 itu indah sekali. Allah melatih kita selama 30 hari dengan segala ketaatan agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang tumbuh, punya kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana cara tumbuh kekuatan ini? Kemarin sudah Allah gembleng selama 30 hari itu. Makanya Bapak Ibu, ciri orang yang berhasil ibadahnya apa Ramadan kemarin? Kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda keberhasilan dan diterimanya ibadah Ramadan kita adalah tetapnya ibadah-ibadah itu kita lakukan walaupun sudah lepas dari Ramadan. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya amal ibadah kita selama Ramadan adalah amal-amal ibadah itu tetap kita lakukan walaupun sudah lepas dari Ramadan. Dan kata Ustadz Ragib Asurjani, tanda keberhasilan Ramadan cuma satu. Ketika kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah itu walaupun sudah lepas dari Ramadan. Makanya kalau Bapak Ibu habis dari Ramadan, kemudian bebas. Mau tarawih lagi, mau puasa deui, itu dua tandanya Ustadz. Satu, tanda amal kita tidak diterima, dan tanda kita gagal Ramadannya. Ya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Ibnu Rajab? Bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna haqqallah illa fi syahri Ramadan. Fasalihu ya'budu wa yastahid as-sanah kullah. Seburuk-buruk orang, kata Ibnu Rajab, adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Padahal orang soleh itu beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan setahun penuh. Itu kata Ibnu Rajab. Jadi Bapak Ibu, orang yang ibadahnya hanya di Ramadan saja, dan setelah itu dia lepas ketika keluar di Ramadan, itu tanda seburuk-buruk orang, kata Ibnu Rajab. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ramadan kemarin kita satu hari berapa juz? 2 sampai 3 sampai 4 juz. Sekarang sudah 15 Syawal. Ada yang sudah 15 juz? Jawabannya adalah Ustadz masih sibuk.
mudik. Itu saja. Kalau di Ramadan kemarin, Pak, kita hatam 2 kali, hatam 3 kali, sehari 1 juz, 2 juz, dan di Syawal ini kita tinggalkan, maka gagal Ramadan kita. Ada Ustaz Adri, di Ramadan itu sampai hatam beberapa kali, tetapi ketika bulan Syawal 1 kali pun tidak hatam. Terlalu sibuk dengan halal bihalal, kapangandaran, mudik dan sebagainya. Gagal Ramadan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena keberhasilan Ramadan itu adalah tetapnya amal-amal Ramadan kita lakukan walaupun sudah lepas dari Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Sadadri ya, luar biasa. Coba saya tanya Bapak Ibu, pembuktian keberhasilan Ramadan itu adalah di 11 bulan pasca Ramadan. Tetapi Ustadz, 1 Syawal, subuh 1 Syawal, kita sudah gagal. Saya tanya kepada Bapak Ibu, banyak gak orang yang sholat subuh 1 Syawal di masjid? Jarang Ustadz. Apa alasannya? Persiapan sholat Idul Fitri. Padahal sholat subuh di masjid wajib. Sholat Idul Fitri sunnah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pengalaman setiap tahun, Pak, subuh pertama di 1 Syawal masjid lengang. Alasannya persiapan untuk sholat Idul Fitri. Bahkan yang lucunya Ustaz Adri, ada yang pulang Ustaz, subuh itu ya, 1 Syawal ke Tasik kemana, jam 3 subuh. Sampai lewat subuh, sholat subuh itu. Demi mengejar sholat Idul Fitri. Padahal sholat Idul Fitri itu sunnah. Subuh itu wajib. Kan begitu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Kita madu, Masya Allah. Taraweh, Pak Prof ya, banyak di masjid. Pak, tarawih itu sunnah, Ustaz. Tetapi yang 5 waktu, Ustaz, kosong ya gitu. Pak, itu wajib loh. Ya, kita mah suka dibolak-balik. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ketakwaan ya, kekuatan. Kenapa? Karena ibadah itu satu, berlawanan dengan hawa nafsu. Butuh kekuatan. Dan yang kedua, kenapa disebut kekuatan takwa itu? Karena banyak orang yang punya pengetahuan tetapi tidak bisa melakukan karena memang tidak punya kekuatan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke sini. Ustaz Adri, Bapak Ibu, ini ada teori yang sangat indah sekali dari Profesor Masya Allah ya, saya lupa Bapak Ibu sekalian. Ahmad Musayyad juga pernah mengatakan hal yang senada itu. Mengubah Ustadz ketaatan dari keterpaksaan menjadi kenikmatan. Ini ada teori sangat berharga sekali. Mengubah rasa ketaatan dari keterpaksaan menjadi kenikmatan. Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Ustaz Adri, ada nggak Ustaz orang yang nikmat itikaf? Ada nggak yang repot itikaf? Nah, mari kita ubah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada teori bagaimana cara mengubah keterpaksaan dan kerepotan menjadi kenikmatan. Teorinya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Apa kata ulama, Ustaz? Ketaatan itu katta'irah waraqiyah, seperti layang-layang. Maksudnya apa, Ustaz Adri? Layang-layang itu kalau masih di bawah, kira-kira kita perlu effort nggak untuk menariknya agar tinggi? Perlu. Tetapi kalau yang lain sudah di atas, kita biarkan saja kan, tenang gitu. Talikan ada kena pagar kan begitu. Bapak Ibu, burung itu mengepakkan sayap, effortnya lebih kuat itu ketika di bawah, ketika di atas. Ketika di bawah, kalau sudah di atas, sudah melayang-layang aja, nggak usah mengepakkan sayap kan? Betul Bapak Ibu sekalian? Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa layang-layang itu kalau masih di bawah kita perlu effort yang tinggi untuk menariknya. Sementara kalau sudah di atas, diamin saja gitu.
Demikian juga burung, kalau masih di bawah, dia ngepakkan sayap. Tapi kalau sudah di atas, tenang, ada melayang-layang. Ketaatan pun seperti itu, kata ulama, Ustadz. Ini Bapak Ibu, kalau ibadah kita, itu masih terasa repot, tanda jam terbang kita belum tinggi. Tinggikan terus dengan kesabaran. Lama-lama Ustadz, itu akan terasa nikmat. Seperti burung yang sudah tinggi hanya melayang-layang saja. Layang-layang yang sudah tinggi nggak usah terus diepot ditarik-tarik gitu. Diamin saja. Makanya satu, kalau Bapak Ibu ada yang merasa ibadahnya masih repot, itu tanda jam terbangnya belum tinggi. Terus istiqomah. Lama-lama Bapak Ibu kan nikmat dengan ibadah itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Ada nggak orang yang tahajud sudah nikmat? Ada. Tapi ada nggak di antara kita tahajud masih repot? Banyak. 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 Itu satu, jam terbang kita belum tinggi, Ustaz. Bagaimana Ustaz cara menikmatkan ketaatan yang awalnya itu sebuah kerepotan? Tinggikan jam terbangnya lewat kesabaran dan keistiqomahan. Terus Bapak Ibu. Lama-lama ibadah yang terasa repot itu nikmat, makin lama makin nikmat. Ada nggak yang sholat subuh masih repot? Ada. Tapi ada nggak orang yang sudah sholat subuh itu masih sudah terasa nikmat, Ustaz? Ada. Apa yang membedakan? Jam terbang. Coba ya kemarin saum Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang repot saum? Ada. Tetapi ada nggak yang sudah menikmati saum? Seorang sahabat Rasul mengatakan begini, Ustaz Adri. Kalau tidak ada 3 kenikmatan ini, saya tidak punya alasan lagi untuk hidup. Sama bilang begitu Pak Prof. Kalau tidak ada 3 kenikmatan ini, saya sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Satu, Ustaz, kenikmatan qiyamul lail. Yang kedua, kenikmatan saum. Yang ketiga, kenikmatan bersama orang-orang saleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenikmatan qiyamul lail, kenikmatan saum, dan kenikmatan bersama orang-orang soleh. Dan ternyata kata para sahabat, kalau tidak ada kenikmatan ini, saya udah nggak alasan lagi untuk hidup lah begitu. Ternyata yang 3 ini Ustaz, para sahabat itu sudah merasakan nikmat. Padahal di antara kita ada yang masih repot. Tahajud repot, puasa repot gitu ya. Itu 1 jam terbang belum tinggi itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketakwaan ini kekuatan. Terus istiqomahkan kekuatan itu, maka dia mengantarkan ibadah kita yang awalnya repot menjadi nikmat. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang ngaji jam 8 pada Isya ini repot? Ada. Itu tandanya apa? Jam terbang belum tinggi. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah, Pak, terus ngaji seperti ini ya, bersama orang-orang saleh, Pak. Nanti nikmat, Ustaz. Kehilangan 1 kali saja sudah galau itu. Sudah harudat itu, Masya Allah. Betul. Baik, Ustaz, tadi saya sampai jam berapa, Ustaz? Mohon maaf. Agenda jam 9 Ustaz. Selanjutnya Masya Allah. berdiskusi barangkali. Baik, jadi nanti pertemuan selanjutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana cara kita menaikkan level ketaatan kita dari sebuah kerepotan menjadi kenikmatan. Ada 3 teori, Ustaz. Teori pertama namanya mahabbah, teori kedua namanya adalah al-roja, dan teori ketiga namanya al-khawf. Inilah 3 teori yang terus bisa menaikkan level ketakwaan kita. Sehingga ketaatan nanti yang tadinya menjadi sebuah keterpaksaan, menjadi sebuah kenikmatan itu. Al-mahabbah, ar-roja, dan al-khawf, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin bahasan kita selanjutnya. Saya tidak bahas hari ini karena waktu kita sudah habis ya. Dan ini pun menjadi strategi marketing agar saya diundang lagi sama Ustaz Adri. Begitu. Jadi untuk melanjutkan. Miracle of Taqwa part 2 ya. Part 2 begitu Ustaz, betul ya. Bapak Ibu ini dulu ya sebagai mukadimah awal kita untuk masuk ke kajian-kajian takwa. Karena nanti
Bapak Ibu, penutup takwa ini kita akan membahas tentang karakter orang-orang bertakwa itu seperti apa. Itu dibahas secara jelas oleh Al-Quran. Jadi pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara menaikkan level ketakwaan kita. Dan yang kedua, apa ciri yang bisa kita amati kalau orang sudah bertakwa. Ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan kedua insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di dalam lingkaran-lingkaran iman seperti ini bersama orang-orang soleh. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan Ustaz. Sebenarnya jazakallah Ustaz atas paparan materi dari mereka keajaiban takwa pada malam ini sangat inspiratif sekali untuk kita semua. Jadi secara tidak langsung mengevaluasi diri sendiri Ustaz nih. Jadi kita menghitung diri sendiri kayaknya berat. Jadi kalau Ramadan itu ada wisudanya, aduh jadi takut kena di hair gitu juga nanti. Diulang. Nah, itu juga sih jadi ada evaluasi kalau misalkan kita sudah katakanlah usia saya itu udah 40 lebih ya, 43 saya Ustaz. Jadi kalau dari usia balik saya umur 17 tahun lah katakan begitu. Jadi sekitar 26 tahun sih sudah Ramadan tuh udah 26 kali Ustaz. Masya Allah. Tapi rasanya dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, kok saya masih jauh gitu Ustaz. Itu saya berdosa tidak Ustaz? Sama Allah sudah dikasih peluang Ramadannya begitu mudah lah katakan begitu. Betul. Kita tidak bisa bersyukuri dan mengoptimalkan. Itu kita berdosa tidak Ustaz? Yang banyaknya Ramadan diberikan kepada kita Ustaz. Masya Allah Ustaz. Yang menarik adalah Rasulullah itu oleh Allah dikasih Ramadan cuma 9 kali ya Ustaz ya. Tetapi dari 9 kali ini sudah memenangkan segalanya. Level ketakwaan, level kesabaran, level ketaatan, bahkan bisa memenangkan semua arena pertarungan di Madinah itu ya. Cuma 9 kali. Kita sudah berpuluh-puluh kali sudah memenangkan apa kira-kira Ustaz ya. Baik, itu saya lihat Prof. Azali open mic. Mangga Prof. Mangga silakan Prof. Azali, Masya Allah. Mohon bimbingan Pak Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan itu sangat baik sekali, sangat bermanfaat. Saya ingin menanyakan apakah betul pernyataan bahwa kita ini harus seimbang dunia akhirat. Nah itu banyak sekali dikatakan. Apakah itu tidak menyalahi yang tadi diterangkan bahwa kita harus seimbang dunia akhirat itu? Baik. Mohon izin Pak Prof untuk mengomentari. Pak Prof Oki, mungkin nanti bisa ditambah sama Pak Prof insya Allah ya. Baik Pak Prof Azali, pertama kalau saya sendiri Pak itu tidak setuju, walaupun di dalam banyak kasus ya, terutama bukan kasus, di media sosial ya, di Facebook, di Google, di Yahoo ya begitu, banyak sekali tulisan-tulisan tentang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Tetapi saya tidak setuju, Prof. Kenapa tidak setuju? Alasannya adalah satu, kata Ibnu Abbas, fil jannati ya, fil jannati itu la yusabihu syai'un ma fid dunya ila qalil. Kata Ibnu Abbas, di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Itu yang pertama. Jadi antara surga dan dunia itu tidak ada yang sama kecuali namanya saja, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, kata Rasulullah, Rasul mengatakan apa? Kata Rasul itu, Allah menciptakan 100 rahmat. Innallaha khalaqa rahmatin mi'ata rahmah. Allah ciptakan 100 rahmat, 100. Kemudian fa'amsaka indahu tisan wa tisin rahmatan. Allah genggam 99 untuk diberikan nanti di akhirat. Wa arsala fi haqiqulihim rahmatan wahidatan. Dan Allah berikan satu untuk seluruh makhluknya saat ini di dunia. Jadi saat ini kita sedang merasakan satu Ustaz Adri ya. Dan 99 diberikan di mana? Di akhirat. Jadi perbandingan kata Rasulullah, dunia itu satu, akhirat itu 99. Ini hadis riwayat Imam Muslim Prof Azali ya. Rasul sendiri yang menyampaikan dunia itu satu, akhirat itu 99. Ini seimbang tidak Bapak Ibu sekalian? 1 dan 99 tidak seimbang. Makanya nggak cerdas kalau kita ingin menyeimbangkan dua nilai yang tidak seimbang. Ini alasan dari Rasulullah SAW. Kemudian dari Al-Quran, bro, Allah bilang apa? Mata'ud dunya qalilun
Wal akhiratu khairun. Itu kata Al-Quran. Dunia itu sedikit dan akhirat itu banyak, kata Al-Quran itu. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Makanya tidak usah menyeimbangkan dua hal yang tidak seimbang. Kalau misalnya dunia 50, akhirat 50, kita seimbangkan, itu cerdas sekali. Karena kita sedang mencoba menyeimbangkan dua hal yang nilainya seimbang. Tetapi kata Ibnu Abbas, kata Rasulullah, dan kata Al-Quran sendiri, ternyata dunia dan akhirat itu tidak seimbang nilainya. Bahkan Rasul sudah tegas mengatakan dunia itu 1, akhirat itu 99. Ini sangat jauh melak melu apa Sundanya itu Zat, ada melak melu apa itu. Itu bahasa Sunda ya Pak Pra ya. Artinya ya nggak usah diseimbangkan dua hal yang tidak seimbang begitu. Inilah alasan-alasan para ulama tidak setuju dengan kalimat tawazuniyah baina dunya wal akhirah. Adanya keseimbangan dunia dan akhirat. Pertanyaannya, lalu apa yang kita lakukan? Kembali kepada kalimat Imam Sya'rawi, Prof. Maksimalkan dunia Anda untuk kepentingan akhirat Anda. Kan begitu, Prof ya? Ini kalimat dari Imam Sya'rawi. Maksimalkan duniamu untuk jadi kendaraan terbaikmu menuju akhiratmu. Kan begitu, Prof. Karena Ali Imran 185 mengatakan kepada kita, kendaraan terbaik untuk mengantarkan kita ke surga itu bernama dunia. Itu, Prof. Artinya kalau orang punya dunia, dia punya kendaraan untuk mengantarkan dia pulang ke surga. Karena tidak ada kendaraan terbaik untuk memulangkan dia ke surga kecuali dunia. Kan begitu, Prof ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, maksimalkan dunia Anda sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan, untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan bernama akhirat itu. Ustadz, saya mau mengejar akhirat, tidak mau mementingkan dunia. Itu salah, Ustadz. Karena kita sedang tidak menyiapkan kendaraan untuk mengantarkan kita pulang ke akhirat. Kan begitu Prof Azali ya, cara berpikir dari salah satu ahli tafsir, yaitu Syekh Sya'rawi dalam kitab tafsir beliau itu. Tetap dunia harus semaksimal mungkin, karena kita sedang menyiapkan kendaraan seindah mungkin untuk mengantarkan kita pulang ke surga. Begitu. Nah ini Prof, makanya Bapak Ibu sekalian, nanti ketakwaan itu termasuk juga, ketakwaan itu terkait dengan urusan habluminallah, juga nanti urusan habluminanas. Dan habluminanas ini pun nanti terkait dengan bab banyak masalah dunia, Prof ya. Menafkahi istri kan itu habluminanas. Ya, memberikan kebutuhan kepada keluarga, memberikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini kan ketakwaan dalam rangka habluminanas, sangat terkait dengan dunia sekali itu. Ya. Artinya dunia harus 100% kita kuasai untuk memulangkan kita 100% ke akhirat begitu. Itu mungkin responnya tambahannya Prof. Mohon maaf, mohon izin kalau tidak berkenan. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Begitu Prof. Azali, alhamdulillah sudah dijawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Prof, sehat berkah selalu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ini berkomentar? Harus, nggak wajib. Maaf, harus Prof. Oki, mangga silakan. Karena takut terputus. Tadi ada yang 2 orang yang resen. Memang masalahnya kan memang kita tidak terbiasa ya secara umum di masyarakat kita, termasuk barangkali juga kita, bahwa ya kehidupan dunia itu merupakan sarana. Betul. Jadi sering dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi betul. Sekuler itu ya. Betul. Jadi ibadah itu dalam kerangka hanya ibadah mahdo ataupun hablu minallah. Hablu minallah. Padahal ini yang berat justru Pak Ustadz nih. Betul. Aktivitas dalam sehari-hari itu juga harus di dalam kerangka kita ibadah itu sebagai sarana tadi. Nah, sehingga memang menjadi kontradiktif di kita itu seorang yang melakukan ibadah dengan baik, katakanlah ya tadi seperti tadi dikatakan, kayak korupsinya tetap misalnya, atau berbuat zalim pada orang tetap. Jadi mencampur adukan antara yang halal dan haram. Dan memang kesulitannya tadi kita, saya sepakat betul bahwa
kita meninggalkan yang halal pun, kalau itu akan mendekatkan ke haram, itu perlu kita lakukan karena kehati-hatian. Karena memang ya katakanlah sekarang kan banyak acara-acara reunian ya seperti itu. Itu kan halal ya untuk silaturahim. Tapi Betul. kadang-kadang itu juga membawa kita pada hal-hal yang kurang baik, misalkan seperti itu. Iya. Nah ini sebetulnya problem saya kira di kita semuanya, bahwa kalau memang kita itu kerangkanya adalah memang untuk menjalankan nilai Islam, mestinya ya orang Islam itu seperti zaman Rasul ataupun zaman Iya. Presiden, Betul. zaman kejayaan di Andalusia misalkan, saat Iya. terpincut oleh dunia, ya itulah kejatuhan gitu. Betul. Kita dalam rangka merangkak lah ya, belajar bersama, terutama yang harus dikawal pun di dalam kehidupan keseharian. Jangan sampai nilai-nilai yang jauh dari ajaran agama itu kemudian kita turut membiarkan, itu juga kita salah. Terima kasih, saya nambah aja. Masya Allah. Jazakumullah Prof. Oke, Masya Allah, barakallah ilmunya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, alhamdulillah ini sebetulnya waktu sudah mau habis, tapi ini boleh apakah diizinkan Ustaz? Besok libur soalnya mungkin. Besok tengah libur. Nah, ini saya juga mohon izin sedikit mungkin sharing Ustaz ya, karena saya juga alhamdulillah setiap kajian suka ingat gitu ya, ketika guru-guru yang lain juga menyampaikan atas materi, saya ingin menyampaikan ini Ustaz. Ternyata memang ketika kita memaksakan untuk meraih dunia pun, saya baca di surat Asy-Syura ayat 20 ini, kita tidak akan mendapatkannya Ustaz. Ini mohon izin. Betul. Di sini disampaikan bahwa barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Ya. Siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya hanya sebagian ternyata. Bagian saja. Ya. Ya, betul. Capture dari siapa itu? Makanya begini Ustaz Adri ya, kita ngejar akhirat dapat dunia. Tetapi kalau ngejar dunia meninggalkan akhirat, dunia pun nggak dapat kecuali sedikit saja. Sesuai dengan ayat barusan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebaikan dunia kita sangat bergantung kepada kerapihan urusan akhirat kita. Kalau orang ninggalin sholat, orang tidak ninggalin baca Al-Quran, dunia yang dia dapat cuma sedikit. Mungkin dia punya nominal, Ustaz, tetapi ketenangan hilang, ya, ketentraman hidup hilang, gitu, kebahagiaan rumah tangga hilang. Hanya sedikit saja yang Allah berikan di dunia. Kalau dia mengejar dunia dan melupakan akhirat, jangankan akhirat, dunia pun nggak dapat gitu loh. Itu rumus Al-Quran Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak ayat, betul kata Ustaz Adri, kebaikan dunia kita sangat ditentukan oleh kerapihan urusan akhirat kita. Itu indahnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Ini untuk menunjukkan apa Ustadz? Menunjukkan kita nggak boleh lepas dari urusan akhirat. Karena untuk kepentingan dunia kita juga kan begitu Ustadz ya. Coba Ustadz Adri, mohon maaf. Ini juga Ustadz ada request juga kebetulan dari Dokter Lina dari Departemen Psikiatri Ustadz. Masya Allah. Nanti saya sudah WA juga kepada Ustadz ya. Mohon didoakan bersama bahwa putranya saat ini sedang sakit dan Masya Allah. jawab. Namun sebelum ditutup barangkali mohon izin ini satu pertanyaan barangkali dari Ibu Yuniarti Bandung ini barangkali mangga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, minal aidin wal faizin Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Jadi yang saya rasakan Ramadan ini kan telah pergi ya. Kita belum tentu menemukan lagi di tahun depan. Nah, kan banyak tuh Pak Ustadz. Jadi pegawai kami baru berpulang juga, berpulang ke Rahmatullah kemarin. Jadi beliau itu selama bekerja dengan saya itu, alhamdulillah dalam kehidupan sehari-harinya baik, beramal soleh, dan suka berbuat baik pada kita juga Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya manusia itu kan ajalnya akan habis Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, jadi ibadahnya itu bagus, tapi kan kita dalam timbangan itu belum tentu apakah dia bagus semua atau tidak. Kadang-kadang kan kita suka
melupakan sholat dengan kita kan karena kerjaan gitu, Mbak. Banyak saya temukan pas pekerjaannya banyak di dunia gitu. Nah, sholatnya itu terbengkalai dan baca Qur'annya juga terbengkalai. Termasuk saya juga mengalami waktu kemarin gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Menjaga ketakwaannya supaya seperti Ramadan lagi, bagaimana menjaga ketakwaannya? Jazakallahu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pertanyaan Ibu Yuniarti, kesibukan dunia yang membuat kita berantakan urusan akhirat, begitu ya Bu ya? Dan pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan semangat Ramadan untuk menjadikan 11 hari raya 11 bulan ini seperti semangat Ramadan, begitu mungkin Bu ya? Baik. Iya Pak Ustadz ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat Prof. Oki ya, dalam banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita sering menemukan judul-judul yang cukup bagus, Ustaz Adri, memanjangkan usia Ramadan, memanjangkan umur Ramadan. Itu banyak sekali ya judul-judul yang ditulis oleh ulama-ulama kita itu. Artinya apa? Artinya bagaimana memanjakan semangat ibadah Ramadan itu tidak hanya 1 bulan, tetapi setahun penuh. Kan begitu ya? Pertama mungkin kita akan masuk ke ayat Allah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Ini rumus istiqomah itu. Rumus istiqomah itu adalah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Dan ini adalah perintah dari Allah. Jadi ibadah itu bukan sampai selesai Ramadan ya, tetapi sampai datang kematian. Jadi sebelum datang kematian terus istiqomah dalam ketaatan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Seorang ulama ya, Syekh Asibri itu pernah ditanya Ustadz Adri, mana yang paling utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Itu apa? Ibadah mana yang paling utama, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Dia mengatakan kun robbaniyah wala takun sa'baniyah. Itu bagus sekali bahasanya. Kata ulama ini ketika ditanya bulan apa yang paling bagus untuk beramal, Rajab atau Sya'ban? Beliau mengatakan kun robbaniyah wala takun sa'baniyah. Artinya apa? Jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba bulan Rajab dan hamba bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Maksudnya tidak hanya semangat ibadah ketika bulan Sya'ban saja atau bulan Rajab, tetapi harus menjadi hamba Allah. Apa sebut hamba Allah? Yang ibadahnya di sepanjang tahun, kan begitu, Ustaz? Itu kalimat dari ulama ketika ditanya tentang keutamaan 2 bulan tadi. Maka dengan rumus ini Ibu Yuniarti, bahwa keistiqomahan itu memang selesai sampai datang kematian, begitu ya, bukan sampai selesai bulan Ramadan. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang paling kita rindukan dari bulan Ramadan? Kira-kira apa itu? Yang paling kita rindukan dari bulan Ramadan? Keutamanya, Ustaz. Keutamanya, apalagi Ustaz? Yang kita rindukan di Ramadan itu Bapak Ibu, kita buka bersama saja. Kita Salat taraweh. Betul Teh Lita ya, kita salat taraweh, apalagi? Banyak bonus pahala. Banyak bonus pahala, apalagi coba. Artinya adalah saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita rindukan di bulan Ramadan itu ada nggak di bulan-bulan setelah Ramadan? Al-Quran ada nggak di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Ada. Ada sholat berjamaah, buka bersama. Kalau mulai ada. Buka bersama ada. Kita saum sunnah loh, bareng-bareng. Kita buka bersama. Iya. Semua ada. Lipat ganda pahala ada nggak di bulan Ramadan? Ada, karena Allah melipatkan kebaikan sampai 700 kali lipat loh. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita rindukan di bulan Ramadan, taraweh, ya, sholat berjamaah,
tilawah, tadarus, sedekah, semua ada di luar Ramadan. Jadi kalau betul jujur kita rindu dengan semua itu, maka kerinduan itu akan kita balas dengan terus menjaga semangat ibadah-ibadah itu di bulan di luar Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan semua ibadah itu gara-gara setelah Ramadan, setelah lepas Ramadan, kerinduan kita namanya PHP. Itu dari nggak jujur itu kita itu. Misalnya, Ustadz saya rindu Ramadan, kenapa? Tarawehnya Ustadz, di bulan itu tahajud kira. Itu rindunya itu mah pakai ya palsu itu. Itu apa itu? Ibu kenapa rindu Ramadan? Rindu Ustadz tadarusan. Ari di luar Ramadan tara baca Al-Quran Ustadz. Itu bukan kerinduan yang benar. Orang yang rindu dengan tadarusan Ramadan, dia akan jaga bersama Al-Quran di 11 bulan pasca Ramadan, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, itu artinya adalah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan semangat ini bahwa amal-amal yang kita lakukan di Ramadan ada semuanya di luar Ramadan. Allah tetap ada bersama kita dan akan terus bersama kita sampai kita pulang kepadanya. Masjid-masjid tetap megah di sekitar kita. Al-Quran tetap menunggu sentuhan kita. Qiyamul Lail tetap menanti kita di sepertiga malam itu. Semua ada setiap hari. Lalu kenapa kita tinggalkan itu, Ustaz Adri? Berarti memang rindu kita apa, Bu? PHP. Gitu ya. Nah, itu Ustaz Adri ya. Memang Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, ada terus bersama kita sampai kepulangan kita. Al-Quran tetap ada bersama kita. Masjid tetap megah berdiri di sekitar kehidupan kita. Qiyamul Lail tetap ada untuk menanti kita melaksanakan di sepertiga malam. Lalu kenapa kita berhenti dari semua ketaatan itu? Ya. Orang soleh itu senantiasa menjaga semuanya di sepanjang tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu adalah latihan dan pembuktiannya adalah 11 bulan. Jadi kalau kita sudah berlatih, Ustaz Adri, tetapi kita tidak bisa setelah latihan itu, berhasil atau gagal latihan kita? Gagal. Nggak begitu. Ramadan itu pelatihannya dan 11 bulan itu pembuktiannya. Setelah latihan kita bukan membuktikan, malah libur nasional dalam ketaatan. Berarti Ramadan kita gagal. Punten Bapak Ibu sekalian. Ini ada resep yang sangat indah Ustaz Adri sebagai penutup kajian kita malam hari ini. Setiap hati kita bahagia ketika menyambut hari raya. Betul ya? Bahagia. Setelah Ramadan, kemudian ketemu hari raya, maka kita terasa bahagia. Ini rumusnya Ustaz Adri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, andaikan kita menjalani kehidupan sepanjang tahun ini seperti Ramadan, maka menemukan akhirat seperti hari raya loh. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ini kalimat penutup saja. Selama kita menjalani saum selama 1 bulan di Ramadan, ketemu hari Syawal, kita begitu bahagia, betul ya? Maka siapapun yang menjalani hidup sepanjang tahun seperti Ramadan, maka dia akan menemukan hari akhirat seperti hari raya, penuh kebahagiaan. Maka siapapun yang ingin penuh kebahagiaan di akhirat, maka jalani kehidupan dia seperti Ramadan. Dia akan bahagia bertemu hari akhirat seperti hari raya. Gitu. Kalau kita menjalani kehidupan kita seperti Ramadan. Itu mungkin Bu Yuniarti ya, sebagai tambahan dari pertanyaan terakhir. Iya, Maka silakan Ustaz Adri. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Sepertinya kita di penghujung kegiatan malam hari ini sudah lebih waktu, sebetulnya mohon maaf Ustaz ya. Tapi insya Allah kita besok masih tanggal merah, tidak apa-apa ya Ustaz. Baik Ustaz, mohon izin sebelum ditutup, mohon dipimpin untuk doa bersama. Sekaligus juga tadi ada titipan doa. Tadi Ustaz mohon izin nama putra Dr. Lina sudah saya kirim via WA Ustaz. Mau didoakan saat ini sedang drop. Memang sudah sakitnya sudah cukup lama Ustaz. Senantiasa meminta doa kepada kita semua dan semoga malam ini kita dijabah doa untuk kita semua. Mangga Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, satu saya mohon maaf kajian kita memang tidak langsung dituntaskan ya, karena ada bahasan-bahasan penting yang belum kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan
Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu di kesempatan berikutnya insya Allah. Yang kedua mohon doa Bapak Ibu sekalian, tanggal 21 Mei saya berangkat bawa jamaah 90 orang untuk ke Tanah Suci. Tadi sudah sampaikan oleh Prof. Oki ya. Dan tanggal 24 Juni saya akan berangkat bimbing ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, ini haji pertama lagi Ustaz, setelah 2-3 tahun ini vakum ya begitu. Mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan putra Dr. Lina ya, yaitu Mas Adi Pratama bin Adrianto. Di malam hari ini kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Ananda dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar, kami mohon kepadamu jadikan Ramadan yang telah berlalu beberapa hari kemarin menjadi Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami dan bisa menghapus segala kealfaan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, andaikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kami dan Engkau tidak mempertemukan kembali kami dengan Ramadan tahun berikutnya, maka pulangkan kami kepadamu ya Allah dengan dosa-dosa yang sudah Engkau bersihkan di Ramadan kemarin. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin lebih soleh, lebih taat kepadamu, semakin kau inginkan, semakin pantas kau cintai, semakin layak kau sayangi. Kami pun mohon kepadamu ya Ilahana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu. Andaikan Ramadan yang telah berlalu itu menjadi Ramadan terakhir buat kami, maka pulangkan kami kepadamu di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Wafatkan kami di puncak kenikmatan mencintaimu, dan kembalikan kami kepadamu di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin adalah Ramadan terbaik dan terindah dalam hidup kami. Ramadan yang bisa mengijabah semua doa-doa kami, mengabulkan semua harapan-harapan kami, dan memenuhi semua keinginan-keinginan kami ya Allah. Bahkan kami mohon kepadamu, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang bisa memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah kami dan jalan keluar terindah atas persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang menghadirkan keberkahan untuk kehidupan kami, keberkahan untuk rumah tangga kami, untuk keturunan kami, rezeki kami, kesehatan kami, usia kami, dan semua nikmat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan Ramadan kemarin memberkahi segalanya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang bisa mensakinahkan rumah tangga kami, bisa membersamakan kami dan pasangan penuh kebaikan di dunia dan penuh kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang bisa mensakinahkan rumah tangga kami, mensolehkan anak-anak kami, dan memberkahkan keluarga besar kami ya Allah. Bahkan kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang semakin memantaskan kami untuk menjadi ahli surga. Andaikan setelah Ramadan ini kami harus pulang kepadamu dan Engkau tidak memberikan kesempatan kembali kepada kami bertemu Ramadan tahun berikutnya, maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang semakin memantaskan kami untuk menjadi ahli surga. Andaikan setelah ini kami harus pulang kepadamu ya Allah, kami ridho, kami ikhlas. Asalkan inilah Ramadan yang menjadi kendaraan kami untuk bisa pulang ke surgamu ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu,
Jadikan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi Ramadan yang kelak mempertemukan kami kembali dengan kedua orang tua kami nanti di surga ya Allah. Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bertemu kembali dengan kedua orang tua kami nanti di surga. Mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian malam hari ini adalah hamba-hambamu yang dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya nanti di surga. Yang kembali bisa melihat senyuman indah kedua orang tuanya nanti di surga. Yang kembali bisa mengecup tangan kedua orang tuanya nanti di surga. Bahkan kembali bisa memeluk tubuh halus kedua orang tuanya nanti di surga ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kemarin adalah jembatan yang menghubungkan pertemuan indah kami dengan kedua orang tua kami nanti di surga ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah malam hari ini adalah hamba-hambamu yang betul-betul kau rencanakan untuk kembali bisa kumpul dengan orang-orang tercintanya nanti di surga, terutama kedua orang tuanya ya Allah. Mudah-mudahan kami semua adalah hamba-hambamu yang dipisahkan di dunia dengan orang-orang tercinta karena kematian. Dan kau pertemukan kembali semuanya nanti di surga ya Allah. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan, mudah-mudahan Ramadan kemarin menjadi kendaraan terbaik yang bisa mempertemukan kembali dengan pasangannya nanti di surga ya Allah. Sambungkan kembali cinta yang pernah terputus. Bersamakan kembali orang yang pernah terpisah karena kematian. Untuk kembali membangun kehidupan penuh kebahagiaan berdua di surga nanti. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami keistiqomahan untuk tetap dalam ketaatan sampai ajal menjemput kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terus menguatkan keimanan, untuk terus memperbaiki ketaatan, untuk terus memperbaiki hubungan kami dengan Engkau ya Allah. Dan berikan kami kekuatan untuk terus bersama Engkau, bersama iman, bersama ketaatan ini sampai ajal menjemput kami, agar kami bisa merencanakan kematian terindah kami, yaitu husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Saat ini ada saudara kami yang sedang sakit, yaitu salah satu putra dari dokter kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi. La shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Berikan kesembuhan karena Engkau sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan yang terbaik kecuali datang darimu ya Allah. Dan Engkau lah satu-satunya yang bisa memberikan kesembuhan. Oleh karena itu sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Allahumma azirna fi musibatina wa khluq lana khairum minha. Berikan pahala terbaik, ampunan terindah atas kesabaran mereka dalam sakitnya, dan ganti dengan kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustaz Syukron jazakallah atas materinya tausiah serta doanya telah dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ijabah doa kita semua pada malam hari ini juga terkhusus pada Ananda yang sakit, putra Dr. Rina, semoga memberikan kesembuhan dan juga umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendapat ilmu dari guru kita Ustaz Dedi Haryadi. Semoga Allah juga berikan kepada kita rezeki pemahaman dan juga Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan juga seiring bertambah ilmu dan amal juga semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih pada guru kita Ustaz Dedi, juga kepada Prof. Oki, Prof. Azali, dan juga jamaah yang lainnya. Hatur nuhun. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali pada kajian Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Sami-sami Prof. Oki,
Takobal ya Karim. Dokter Adi sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Ibu Marlina sehat selalu. Alhamdulillah. Aturun Ustaz, taqabbalallahu minna min jazakum. Ustaz Adri, takobal ya Karim. Amin. Jazakallah doanya. Tur nuhun. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Dadan. Alhamdulillah. Pulangnya kapan Ustaz? Itu umroh pulang nanti miracle part 2-nya ya setelah kepulangan ya Ustaz ya. Ustaz insya Allah bertemu di Mekah. Ustaz Adi berangkat, Dokter Adi berangkat tanggal berapa? Tanggal 23. 23 berarti ketemu langsung Mekah atau Madinah? Madinah dulu. Berarti ketemu di Madinah insya Allah. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Amin, amin. Nanti kontak-kontakan Pak Dokter ya insya Allah. Siap, siap. Amin. Alhamdulillah. Baik Pak Prof Oki, saya mohon izin Pak Prof, saya selalu berkah selalu Pak Prof. Jazakallah Sadadri, saya Dokter Adi semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon izin ruangan Zoom-nya akan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.